Usia makin bertambah, tapi penglihatan makin kabur, huruf di koran mulai menari, dan wajah cucu pun terasa buram. Banyak lansia yang dulu matanya tajam, sekarang harus pegang kaca pembesar setiap kali baca resep obat. Padahal mereka dulu aktif, rajin jalan pagi, tapi sekarang silau sedikit saja langsung nyut di kepala. Banyak yang sudah bolak-balik ke dokter mata, beli vitamin mahal, tapi hasilnya nihil. Padahal rahasianya bukan di obat mahal, tapi di dapur sendiri. Ada 7 makanan sederhana yang bisa jaga mata tetap tajam, bahkan sampai usia 80 tahun. Siap mengubah hidup, mulai dari piring makan Anda. Hari ini, sebelum lanjut, tolong bantu like dan subscribe dulu, supaya makin banyak sahabat lansia bisa belajar bareng di sini. Ibu sekarang umur berapa? Dan nonton dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Coba jujur, berapa kali mata terasa berat, berair, atau buram, tapi dibiarkan saja, karena dikira ya wajar namanya juga tua. Nah, itu kesalahan besar. Banyak lansia berpikir penglihatan kabur itu bagian dari umur. Padahal seringnya karena gaya hidup dan makanan yang salah. Makan manis berlebihan, malas minum air putih, jarang makan sayur, dan tidur larut sambil scroll HP. Semua itu pelen-pelen bikin saraf mata rusak tanpa terasa. Lalu panik, buru-buru beli suplemen mata. Padahal yang dibutuhkan tubuh bukan pil, tapi perbaikan dari sumbernya. Makanan sehari-hari. Stop andai-andai. Kalau kebiasaan ini diteruskan, risiko katarak, glaukoma, dan degenerasi makula tinggal tunggu waktu. Tapi tenang. Selalu ada jalan balik sebelum terlambat. Rahasianya bukan rumit. Dan justru ada di dapur yang tiap hari Anda lewati. Bahan sederhana, tapi efeknya bisa bikin penglihatan tetap tajam sampai usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga hari ini matanya tetap terang, langkahnya ringan, dan hatinya tenang. Perkenalkan, saya Dr. Arif Santosa, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia di berbagai daerah. Dari semua pasien yang saya temui, hampir separuh datang dengan keluhan sama. Penglihatan menurun, mata cepat lelah, pandangan kabur saat sore hari. Setelah ditelusuri, bukan karena faktor usia semata, tapi karena makanan harian yang salah arah. Banyak yang makan seadanya. Padahal, apa yang kita makan hari ini menentukan seberapa tajam mata kita 10 tahun ke depan. Karena itu, mari kita mulai bahas satu persatu 7 makanan sederhana yang bisa bantu jaga mata tetap tajam, bahkan sampai usia 80. Kita mulai dari makanan pertama yang sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa untuk kesehatan retina. Wortel ini bukan cuma makanan kelinci, sayur oranye ini penuh beta-karoten, bahan dasar vitamin A yang jadi bahan bakar utama sel retina, biar bisa tangkap cahaya dengan jelas. Banyak lansia yang matanya cepat lelah karena kurang asupan ini. Padahal, tiap hari wortel bisa dimasak sop, ditumis, atau dijus. Masalahnya, banyak yang mikir makan wortel bikin bosan. Padahal, kalau tahu cara olahnya, bisa enak dan bermanfaat. Cukup makan 1 porsi kecil tiap hari, efeknya luar biasa untuk cegah mata kering dan pandangan buram. Tapi jangan berlebihan juga, karena kelebihan beta-karoten bisa bikin kulit agak kekuningan dan hati kerja ekstra. Intinya, jadikan wortel makanan wajib mingguan, bukan cuma hiasan di piring. Kalau tubuh cukup vitamin A dari bahan alami, retina tetap kuat dan fokus tetap tajam meski usia terus naik. Ini dasar paling penting sebelum lanjut ke makanan berikutnya yang justru sering diabaikan. Padahal efeknya ke pembuluh darah mata jauh lebih besar. Bayam itu bukan cuma buat Popeye jadi kuat, tapi juga bikin mata lansia tetap tajam. Di dalam daun hijaunya, ada lutein dan zeaxanthin. 2 zat penting yang fungsinya seperti kacamata alami untuk melindungi retina dari cahaya biru dan radikal bebas. Banyak yang mengeluh mata cepat silau dan buram saat siang, padahal cuma kurang asupan sayur hijau seperti bayam. Kalau dikonsumsi rutin,
Bayam bantu cegah degenerasi makula, penyebab utama mata kabur pada lansia. Bisa dimasak bening, ditumis, atau dicampur telur. Yang penting, jangan rebus terlalu lama, supaya nutrisinya nggak hilang. Tapi hati-hati, kalau kebanyakan bisa bikin kadar asam urat naik pada sebagian orang. Jadi, cukup 1 mangkuk kecil per hari sudah cukup. Bayam ini murah, gampang didapat, tapi efeknya luar biasa. Banyak pasien yang saya temui baru sadar setelah terlambat. Padahal, solusinya ada di pasar dekat rumah. Sekarang waktunya kita bahas makanan ketiga, yang efeknya bisa jaga sirkulasi darah ke mata tetap lancar. Jangan remehkan ikan kembung hanya karena harganya murah. Justru, ikan lokal satu ini punya kandungan omega-3 yang setara bahkan lebih tinggi dari salmon impor. Lemak baik ini penting banget buat menjaga kesehatan, pembuluh darah kecil di mata, dan mencegah penglihatan buram akibat aliran darah yang tersumbat. Banyak lansia yang ngeluh matanya sering berbayang atau cepat capek. Padahal, tubuhnya kekurangan lemak sehat. Coba deh ganti lauk gorengan dengan ikan kembung panggang atau pepes 2-3 kali seminggu. Efeknya bisa terasa dalam beberapa minggu. Tapi jangan kalap juga, karena kalau dimakan berlebihan tanpa imbangan sayur, kadar kolesterol bisa naik. Intinya, ikan kembung itu minyak alami buat mata Anda. Murah, gampang dicari, dan hasilnya nyata. Saya sering lihat pasien yang rajin konsumsi ikan ini. Tekanan matanya stabil, dan pandangannya tetap jernih, meski sudah usia 70 ke atas. Sekarang kita lanjut ke makanan keempat, yang manfaatnya nggak kalah penting untuk syaraf mata. Jadi, 3 makanan pertama ini bukan sekadar pelengkap di meja makan. Wortel bantu retina tetap kuat. Bayam jadi pelindung alami dari sinar dan radikal bebas. Sementara ikan kembung menyuplai lemak sehat agar aliran darah ke mata lancar. 3 langkah kecil, tapi efeknya besar kalau dilakukan rutin. Jangan tunggu mata makin buram, baru panik beli suplemen mahal. Mulai saja dari piring sendiri. 3 bahan ini cukup untuk jadi pondasi menjaga penglihatan sampai tua. Sekarang saya mau tahu, dari 3 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Tulis di komentar, biar kita tahu siapa yang paling disiplin menjaga kesehatan matanya. Kalau belum terbiasa, nggak apa-apa, mulai perlahan tapi konsisten. Karena kesehatan mata itu bukan hasil instan, tapi buah dari kebiasaan yang dijaga tiap hari. Setelah ini kita lanjut ke makanan keempat, yang manfaatnya justru banyak dilupakan. Padahal, efeknya luar biasa buat otak dan saraf mata. Telur itu makanan paling sederhana, tapi banyak diremehkan. Padahal di kuningnya ada lutein, zeaxanthin, dan vitamin E yang kerja bareng melindungi saraf mata dari penuaan. Banyak lansia yang matanya cepat buram karena kekurangan protein dan lemak sehat. Sementara telur bisa jadi solusi paling gampang. 1 butir tiap pagi cukup untuk bantu regenerasi sel mata dan cegah degenerasi makula. Tapi ingat, direbus atau didadar tanpa minyak berlebihan, bukan digoreng sampai gosong. Kalau kebanyakan minyak, manfaatnya langsung ketutup lemak jahat. Jangan juga makan setengah lusin tiap hari, nanti kolesterol naik, bukannya sehat, malah ngos-ngosan. Telur itu ibarat perisai kecil yang jaga penglihatan tetap stabil, murah, gampang didapat, dan nggak perlu repot. Banyak pasien saya yang cuma nambah telur rutin di menu sarapan, hasilnya mata lebih kuat dan nggak gampang lelah. Sekarang kita lanjut ke makanan kelima, yang manfaatnya lebih kuat ke pembuluh darah halus di belakang mata. Alpukat ini sering dianggap cuma buah kekinian. Padahal, buat lansia, ini senjata penting buat jaga penglihatan tetap tajam. Lemak tak jenuh di dalamnya bantu serap vitamin A, D, E, dan K, supaya mata dapat nutrisi maksimal. Selain itu, alpukat juga kaya lutein yang menjaga retina dari penuaan dini. Banyak yang nggak sadar, fokus mata gampang kabur. Bukan karena faktor umur semata, tapi karena sel-sel mata kering dan kekurangan lemak baik. Makan setengah buah alpukat setiap hari. Entah di jus, tanpa gula, atau dimakan langsung. Sudah cukup untuk bantu mata tetap stabil. Tapi jangan campur susu kental manis.
itu bunuh manfaatnya. Kalau berlebihan, juga bisa bikin berat badan naik. Jadi, secukupnya saja. Alpukat ini seperti oli premium buat mesin penglihatan. Haluskan kerja saraf, bantu jaga tekanan di bola mata, dan bikin fokus tetap kuat. Setelah ini, kita bahas makanan keenam yang sering dianggap remeh, padahal bantu banget lawan katarak dan mata kering. Tomat itu kecil, tapi tenaganya besar. Di dalamnya ada likopen, antioksidan kuat yang bantu lawan radikal bebas penyebab katarak dan degenerasi makula. Banyak lansia yang matanya cepat buram karena pembuluh halus di retina rusak akibat oksidasi. Padahal cukup rajin makan tomat bisa jadi tameng alami. Bisa dimakan mentah, di jus, atau dimasak. Tapi yang paling bagus justru tomat matang karena kadar likopennya naik saat dipanaskan. 1 atau 2 buah per hari sudah cukup. Jangan lebay, nanti asam lambung malah naik. Banyak yang salah. Dikira minum suplemen mahal itu jalan pintas. Padahal tomat di dapur lebih ampuh kalau rutin dikonsumsi. Saya sering lihat pasien yang rajin makan tomat. Matanya nggak gampang lelah, dan kontras penglihatannya tetap bagus, meski usia lanjut. Murah, gampang, dan gak ribet. Setelah ini kita lanjut ke makanan terakhir yang sering dianggap cuma minuman pelengkap. Padahal efeknya ke saraf mata luar biasa besar. Teh hijau ini sering dianggap cuma minuman diet. Padahal buat lansia, fungsinya jauh lebih penting. Di dalamnya ada catechin, antioksidan kuat yang bantu kurangi peradangan dan jaga tekanan bola mata tetap stabil. Banyak yang nggak sadar, tekanan mata tinggi bisa pelen-pelen, bikin penglihatan menyempit, dan akhirnya glaukoma. Padahal cukup rutin minum teh hijau 1-2 cangkir sehari. Tanpa gula, efeknya bisa terasa. Tapi jangan direbus berulang kali atau diseduh terlalu lama. Nanti zat aktifnya malah rusak. Teh hijau ini seperti penyapu lembut buat mata, bantu buang racun dari sel-sel lelah dan cegah pembengkakan di sekitar retina. Kalau diminum sore hari sambil istirahat, efeknya makin terasa menenangkan. Tapi ingat, kebanyakan juga nggak baik. Bisa ganggu tidur. Jadi cukup 2 cangkir. Jangan 1 teko. Ini makanan terakhir dari 7 rahasia sederhana yang bisa bikin penglihatan tetap tajam sampai usia 80 tahun. Asal dijalankan dengan konsisten. Nah, 4 makanan terakhir ini pelengkap sempurna buat jaga penglihatan tetap jernih. Telur bantu saraf mata tetap kuat. Alpukat isi lemak sehat, biar retina nggak kering. Tomat jadi perisai dari katarak. Dan teh hijau bersihin tekanan di bola mata. Kalau semua dikombinasikan dengan 3 makanan sebelumnya, wortel, bayam, dan ikan kembung, hasilnya bukan main. Bayangkan, mata tetap fokus baca koran kecil, nyetir aman, tanpa silau, dan lihat wajah cucu tanpa kabur. Semua itu bukan mimpi, asal dijalankan rutin. Jangan tunggu sampai dokter bilang penglihatan Anda mulai turun. Baru sadar, ingat, tubuh manusia itu kayak mesin. Kalau dikasih bahan bakar bagus, performanya bertahan lama. Jadi mulai hari ini, isi piring bukan asal kenyang, tapi harus berpihak pada mata. 7 makanan sederhana ini cukup untuk jadi benteng alami, agar penglihatan tetap tajam, bahkan sampai usia 80 tahun. Begini cara gampangnya. Bayangkan, mata seperti kamera yang lensanya harus jernih, dan kabelnya harus kuat. Kalau setiap hari makan sembarangan, penuh minyak, gula, dan kurang nutrisi, lensanya buram dan kabelnya korslet. Di tubuh kita, retina itu sensitif banget terhadap aliran darah dan oksigen. Begitu pembuluh darah kecil di mata tersumbat atau dindingnya rapuh, penglihatan langsung menurun. Makanya makanan tinggi antioksidan seperti tomat dan teh hijau penting, karena mereka bantu bersihin karat di pembuluh itu. Sedangkan omega-3 dari ikan dan lutein dari bayam berfungsi seperti oli dan pelindung kaca kamera, biar tetap halus dan tahan panas. Kalau cuma mengandalkan obat tetes atau vitamin instan tanpa ubah pola makan, hasilnya ya cuma sementara. Mata butuh bahan bakar alami, bukan tambalan sesaat. Itulah sebabnya kenapa lansia yang makan seimbang bisa tetap membaca jelas meski umur sudah kepala 8. Mulai sekarang, stop kebiasaan asal makan. Kurangi makanan manis, gorengan, dan santan berat
yang bikin aliran darah ke mata seret. Ganti dengan sayur hijau, ikan, dan buah berwarna cerah. Kalau bisa, jadwalkan makan dengan pola tetap biar gula darah stabil. Karena fluktuasi gula juga bisa bikin penglihatan goyah. Jangan lupa minum air cukup, minimal 8 gelas sehari, karena dehidrasi bikin mata cepat kering. Untuk lansia yang sering nonton TV atau pegang HP, istirahatkan mata tiap 20 menit. Pandang jauh sejenak, biar otot mata nggak tegang. Tidur juga jangan asal rebahan. Usahakan posisi kepala sedikit lebih tinggi, agar tekanan bola mata stabil. Kalau harus keluar rumah, pakai kacamata hitam sederhana untuk cegah sinar UV. Nggak perlu mahal, yang penting rutin dijalankan. Ingat, mata bukan mesin yang bisa diganti kalau rusak. Rawat dari sekarang, dengan kebiasaan kecil, tapi konsisten setiap hari. Banyak orang baru panik ke dokter setelah penglihatan udah buram setengah mati. Padahal kalau dicek rutin setahun sekali, kerusakannya bisa dicegah. Jangan nunggu mata buram dulu, baru sadar pentingnya pemeriksaan. Dokter bukan cenayang, tapi dari pemeriksaan sederhana aja bisa kelihatan tekanan bola mata, tanda katarak, sampai risiko glaukoma. Masalahnya, banyak lansia ngeles. Bilang, masih jelas kok. Padahal matanya udah kerja keras menutupi kerusakan. Sama, kayak mesin. Kalau dicek sebelum rusak, bisa diservis. Tapi kalau dibiarkan, ya siap-siap keluar biaya lebih besar, dan hasil belum tentu balik normal. Jadi, mulai sekarang, jadikan periksa mata bagian dari rutinitas, sama pentingnya kayak cek tensi atau gula darah. Karena penglihatan itu bukan hadiah yang abadi, tapi tanggung jawab yang harus dijaga. Sekali hilang, nggak ada kacamata yang bisa balikin jernihnya dunia yang dulu bisa kamu lihat dengan bangga. Masalahnya, banyak orang cuma jalan kalau udah disuruh dokter. Padahal ngerawat mata itu tanggung jawab diri sendiri. Bukan tunggu hasil lab jelek baru panik. Nggak usah nunggu nasihat medis buat hal-hal dasar kayak berhenti merokok, kurangi gula, atau atur waktu layar. Kalau udah tahu itu merusak, ya hentikan. Jangan pura-pura bego demi nikmat sesaat yang ujungnya bikin penglihatan gelap. Dokter cuma bantu arahkan, tapi yang jalan ya kamu. Banyak pasien datang telat, minta solusi instan. Padahal yang rusak udah bertahun-tahun. Nggak ada obat ajaib buat malas sadar diri. Justru yang paling mujarab itu disiplin kecil tiap hari. Makan sehat, tidur cukup, jaga stres, periksa rutin, simple. Tapi nyelamatin penglihatanmu jangka panjang. Jadi sebelum bilang mata saya kok makin kabur ya? Coba tanya dulu. Kamu udah sayang sama matamu sendiri belum? Atau baru peduli pas mulai kehilangan terang? Udah tahu mata makin kabur, tapi alasannya selalu sama. Sibuk, lupa, nggak sempat, atau cuma faktor usia. Padahal itu semua cuma pembenaran buat malas berubah. Orang yang bener-bener mau sehat, nggak nyari alasan, dia nyari cara. Kalau bisa rebahan sambil scroll HP 2 jam, berarti kamu punya waktu buat kompres mata 5 menit. Kalau bisa ngopi sore-sore, berarti bisa juga minum air putih dulu sebelum itu. Jadi, jangan pura-pura nggak sempat, yang nggak ada itu niat. Banyak penyakit mata, bukan karena umur, tapi karena diabaikan terus-terusan. Katarak, glaukoma, atau mata kering, bisa dikendalikan kalau kamu nggak sibuk ngeles. Setiap alasan yang kamu buat hari ini, bakal kamu bayar nanti dalam bentuk penglihatan yang makin meredup. Jadi mulai sekarang, berhenti ngomong nanti aja, karena nanti itu datangnya selalu pas udah terlambat. Mau terang atau gelap, pilihan ada di kebiasaanmu, bukan di nasib. Banyak yang nyalahin umur, seolah itu biang keladi semua penyakit. Padahal umur cuma angka, yang bikin cepat rusak itu gaya hidupnya. Mau umur 60 tapi masih segar? Bisa, asal disiplin. Mau baru 50, tapi udah burem kayak kaca berdebu? Ya bisa juga. Kalau tiap hari diracuni kebiasaan jelek, mata nggak tiba-tiba rusak karena tua. Tapi karena kamu kasih beban terus, tanpa istirahat, tanpa asupan bergizi, tanpa perhatian. Jangan salahin usia, salahin pola hidupmu yang asal-asalan. Kalau kamu bisa jaga makanan, tidur cukup, dan hindari stres, umur panjang justru jadi keuntungan karena tubuhmu masih kuat. Tapi kalau tiap hari ngerokok, begadang,
dan makan sembarangan, ya jangan heran kalau mata minta pensiun duluan. Jadi sebelum ngomel, ya namanya juga udah tua, coba ubah dulu gaya hidupmu. Karena nyalahin umur itu cara halus buat menutupi malasmu sendiri. Masalahnya banyak orang pengen sembuh, tapi maunya instan. Baru seminggu minum jus wortel, udah nanya kok belum cerah ya dok? Padahal kerusakan yang dibangun bertahan-tahan nggak bisa diberesin dalam 7 hari. Tubuh butuh waktu, dan yang paling penting, konsistensi. Percuma niat besar, kalau prakteknya cuma 2 hari lalu hilang. Mau penglihatan pulih? Ya ubah gaya hidupmu seutuhnya. Bukan setengah hati. Stop ngerokok beneran. Bukan cuma dikurangi. Kurangi gula beneran. Bukan cuma kadang-kadang. Lakukan semua dengan disiplin. Bukan sekadar coba-coba. Karena mata bukan proyek iseng, tapi investasi jangka panjang. Orang yang sembuh itu bukan yang paling rajin beli obat, tapi yang paling patuh sama perubahan kecil tiap hari. Jadi kalau kamu masih BOLONG balong, jaga pola. Jangan salahin nasib kalau hasilnya juga bolong. Yang tanggung jawab bukan waktu, bukan dokter, tapi kamu sendiri yang nentuin seberapa serius pengen sehat. Banyak orang masih mikir sehat itu soal hoki, seolah yang sakit cuma lagi apes. Padahal yang bikin beda itu pilihan kecil tiap hari. Kamu pilih makan gorengan atau sayur, pilih begadang atau tidur cukup, pilih periksa rutin atau pura-pura nggak butuh. Setiap keputusan itu nyicil arah hidupmu. Mau kesehat atau kesengsara. Jangan iri lihat orang seumuran masih lincah. Padahal kamu sendiri yang ngabaikan tanda tubuh minta tolong. Sehat bukan hadiah, tapi hasil dari tanggung jawab. Kalau kamu nggak mau ubah kebiasaan, jangan salahkan Tuhan, dokter, atau umur. Hidup sehat itu bukan tentang punya uang banyak, tapi punya kemauan kuat buat disiplin. Karena tubuhmu itu bukan barang sekali pakai, tapi modal utama buat nikmatin sisa hidup. Jadi mulai sekarang, berhenti bilang udah terlambat. Selama kamu masih bisa baca ini, berarti masih ada waktu buat milih hidup lebih waras dan sehat.